Baik, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, 13 Agustus 2023. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur, karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh beribadah kepada-Mu di hari Minggu ini. Kiranya kasih setia-Mu tidak pernah hilang dalam kehidupan kami, karena janji-Mu Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya kami punya kerinduan untuk membaca firman-Mu, sebab firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua. Apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, krisis sedang menerpa dunia akhir-akhir ini. Bahkan juga di dalam dunia itu ada yang dinamakan anak-anak Allah. Nah, apakah kita tetap dapat bersorak-sorai di dalam Tuhan? Itu persoalannya. Habakuk berkata dalam pasal 3 ayat 17-18 yang kita baca ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Habakuk tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Perhatikan, Habakuk tidak dipengaruhi oleh kondisi krisis yang terjadi saat itu. Hidupnya bukan ditentukan oleh sikon, iya kan? Dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca di Habakuk pasalnya yang pertama, ya kan, pada ayat 2 dikatakan begini: berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi di sini Habakuk menceritakan
bagaimana orang fasik semakin banyak, ya kan? Perbantahan dan pertikaian terjadi di mana-mana, dan keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama halnya dengan keadaan kita saat ini. Orang fasik sepertinya makin berhasil dan kaya, sementara kita sebagai anak-anak Allah semakin tertindas. Ibadah pun kita sepertinya tidak bebas. Kita beribadah kepada Tuhan pun dipersulit. Mulai dari tidak mendapatkan izin di negeri yang notabene negara Pancasila ini. Ya kan? Bahkan tidak jarang orang sementara beribadah disuruh bubar. Ya kan? Hanya di negeri ini, yang bukan komunis, ya kan? Negeri ini kan bukan komunis. Negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kok orang beribadah kepada Tuhannya seringkali dibubarkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap dapat bersuka cita? Kondisi yang kita alami saat ini, ya 11-12 lah dengan kondisi yang dialami oleh Habakuk. Tetapi perhatikan, Habakuk tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana dia berada. Nah, karena itu perlu kita pelajari, ya kan? Apa rahasianya? Bagaimana Habakuk tetap dapat bersuka cita meskipun keadaan di sekitarnya tidaklah baik. Hal pertama, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di Habakuk pasal 1 ayat 12, dia katakan begini. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ini kalimat yang menarik. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Apa yang saya mau katakan dari ayat ini? Jadi, Bapak Ibu, bagaimana Habakuk tetap dapat bersuka cita meskipun keadaan di sekitar dia tidaklah baik? Yang pertama yang dapat kita pelajari hari ini, Habakuk matanya tertuju kepada Tuhan. Habakuk sadar bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak kebetulan saudara mengikuti ibadah ini. Tidak kebetulan firman yang disampaikan pada hari ini. Iya kan? Ketika Habakuk mengalami kondisi dan situasi seperti itu, ia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesalahan terbesar manusia adalah ketika mengalami masalah, matanya hanya tertuju kepada persoalannya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun persoalan engkau saat ini, kalau engkau selalu mengarahkan matamu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan menjadi lelah dan stres. Mengapa? Karena engkau akan selalu melihat Yesus yang dahsyat, kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Yesus kita yang berkuasa, Allah kita yang sanggup mengatasi masalah apapun dalam kehidupan kita. Amin.
Contohnya ya di dalam Alkitab itu Yosua dan Kaleb. Pada saat mengintai tanah Kanaan, iya toh, sekalipun melihat begitu banyak rintangan, tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Seperti halnya Daud, sekalipun melihat Goliat yang sedemikian besar dan menakutkan, ya kan, karena ditakuti oleh banyak orang, pandangan Daud tetap tertuju kepada Tuhan. Pada akhirnya, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan tetap dapat bersorak-sorai. Jadi bagaimana Habakuk tetap dapat bersuka cita, bersorak-sorai meskipun keadaan di sekitar dia tidak baik? Yang pertama, mata yang tertuju kepada Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada Dia, kepada Tuhan yang dahsyat, kepada Tuhan yang luar biasa itu. Yang kedua, kita lihat di Habakuk pasal 2 pada ayat pertama dibilang begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Perhatikan kalimat ini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ya kan? Ini luar biasa. Dan dia katakan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, apabila kita pada hari-hari ini senantiasa menantikan Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan memberikan jalan bagi kita untuk mengatasi masalah kita. Kalau saudara perhatikan di Yesaya 30 ayatnya yang ke-18, di sana mengatakan bahwa apabila kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, apakah di dalam krisis, kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan, kita menantikan Tuhan atau manusia? Ini persoalannya. Mengapa banyak orang yang mundur dari Tuhan pada saat mengalami masa-masa yang sulit? Jawabannya adalah karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan sekalipun di dalam padang gurun. Sekalipun berada di lembah kekelaman, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia. Dia akan menunjukkan, Tuhan akan menunjukkan kasih dan sayangnya kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi, bagaimana Habakuk dapat bersorak-sorai, bersuka cita meskipun keadaan di sekitar dia tidak baik? Yang pertama, matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, dia selalu menantikan Tuhan dalam doa. Menantikan Tuhan di dalam doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Habakuk pasal 2 ayatnya yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Bapak Ibu, yang ketiga yang dilakukan oleh Habakuk, tetap bersuka cita di tengah situasi yang tidak baik. Ini dia mendengar jawaban Tuhan dan melakukannya. Itu yang ketiga. Kalau kita baca di 1 Tawarik pasalnya yang ke-14 ayat 10 dan 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-14, di sana menceritakan bagaimana ketika Daud mengalami masalah yang berbeda, iya kan? Ia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Dan Daud lakukan sebagaimana jawaban Tuhan, sehingga akhirnya Daud memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di 1 Tawarik 14 itu, ya, kita lihat ini di ayat 10, ya, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kemudian di ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi lihat bahwa Daud bertanya, Tuhan jawab, dia dengar, dia lakukan. Mendengar jawaban Tuhan dan dia lakukan. Tokoh lain lagi yaitu Musa. Musa diminta Tuhan memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Apa hubungannya antara tongkat dari kayu dengan laut? Saudara, ketika Musa mengalami jalan buntu, ya kan, secara manusia, karena mereka itu dikejar oleh tentara Fir'aun dan mereka berhadapan dengan laut Teberau, Laut Merah, seolah tidak ada lagi pertolongan, dan itu namanya konyol. Tetapi saudara, Tuhan memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu. Dan Musa lakukan. Pertolongan Tuhan terjadi. Sesuatu yang sulit dinalar dengan akal manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesetiaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan tidak pernah menjadi sia-sia. Nah, sekarang apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan masalah kita? Ya, tergantung saudara. Kalau saudara percaya, ya jadilah seperti yang kau imani. Ya kalau tidak, ya jadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seperti Habakuk, apa yang dia lakukan saat situasi yang tidak baik itu, dia tetap bersuka cita, bersorak-sorai. Dia mendengar jawaban Tuhan dan dia melakukan. Yang keempat, poin keempat, di Habakuk pasal 2, kita kembali ke Habakuk pasalnya yang kedua, ya, saya akan bacakan untuk saudara pada ayatnya yang keempat, bagian B, ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya, atau saya baca dari atas, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Jadi hidup oleh percaya, hidup oleh iman. Amin. Sebagaimana ketika kita naik pesawat terbang, ya kan? Saudara tidak percaya, saudara tidak kenal pilotnya. Iya kan? Saudara tidak tahu apakah pilot itu benar-benar profesional atau tidak. Iya kan? Jangankan kenal, namanya juga kita nggak tahu. Tetapi kita percaya waktu kita naik pesawat terbang itu, pilot itu sanggup menerbangkan pesawat itu hingga ke tujuan kita. Kita percaya kepada pilot bahwa pesawat yang kita tumpangi akan menuju ke tempat yang kita kehendaki. Saudara, demikian juga kita harus percaya kepada pilot kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Roma pasal 1 ayat 17 di sana mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apabila kita tidak pernah percaya bahwa mujizat dalam hidup kita, ya, bahwa mujizat itu masih berlaku, ya, kita tidak akan pernah mengalami keajaiban dalam hidup kita. Iya toh? Kalau kita tidak percaya mujizat itu masih ada dan masih berlaku sampai saat ini, ya saudara tidak akan mengalami mujizat. Karena itu penulis kitab Ibrani menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak, tidak semua dari mereka masuk ke tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Ibrani pasal 3 19 di sana menjelaskan bahwa mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka tidak percaya. Kita harus mempercayai janji Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Ini saya banget Bapak Ibu ya. Saya tidak punya gaji, ya kan? Saya membesarkan 5 anak. Tentu mereka membutuhkan biaya hidup, sekolah dan seterusnya. Saya tidak punya gaji, tapi saya percaya saya punya berkat. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Pertolongannya kepada saya tepat pada waktunya, tidak terlambat. Jadi pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Itu dia. Pas butuh, pas ada. Ya. Anak saya sekolah, butuh uang sekolah. Ya kan? Saya percaya pas saya butuh, pas ada. Nikmatnya hidup itu di situ Bapak Ibu ya. Pas butuh, pas ada. Kalau semua sudah tersedia itu kurang nikmat menurut saya. Tapi pas kita butuh, pas ada sesuatu yang menggetarkan hati kita. Dan di sanalah ucapan syukur itu keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Pertolongan Tuhan pas butuh, pas ada. Haleluya. Sekali lagi saya tidak punya gaji, tapi saya punya berkat. Kalau gaji bisa habis. Berapapun gaji seseorang, pasti dia akan dia akan merasa tidak cukup. Tapi kalau yang namanya berkat Tuhan tidak akan pernah habis dan selalu
cukup, bahkan berkelimpahan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kembali saya tegaskan bagaimana Habakuk tetap dapat bersukacita atau bersorak-sorai meskipun keadaan di sekitar dia tidak baik. Yang pertama, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, Habakuk menantikan Tuhan di dalam doa. Dan Rasul Paulus mengajarkan kita nyatakan dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Amin. Yang ketiga, dia mendengar jawaban Tuhan lalu dia melakukan. Yang keempat, dia hidup oleh percaya. Yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, di Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Saudara, yang kelima yang saya mau katakan, tetaplah beribadah di dalam bait Tuhan. Amin. Tetaplah beribadah, tetaplah ikuti firman Tuhan. Amin. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita, baik itu secara onsite juga online. Mungkin saudara tidak sempat datang onsite, ya online. Jangan pernah meninggalkan ibadah, persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Habakuk tidak membiarkan dirinya mundur dari ibadah. Kalau kita tinggalkan dan lupakan Tuhan dari hidup kita, dengar baik, maka seperti anak bungsu, saudara tahu kan kisahnya, hidupmu akan menjadi bertambah buruk dan bukannya bertambah baik. Namun apabila engkau tetap bersama Tuhan, maka engkau tetap akan tegar dan kuat menjalani hidup ini. Amin. Jadi tetaplah beribadah. Amin. Baik secara onsite juga online. Nah, jadi Bapak Ibu, pelajaran penting hari ini bagi kita belajar dari seorang Habakuk yang tetap bersorak-sorai meskipun berada dalam keadaan yang krisis, situasi yang tidak baik, ya. Bukan hanya soal makanan minuman, tapi juga bagaimana keadilan muncul terbalik, ya. Ditindas dan mungkin mengalami aniaya. Dia tetap bersorak-sorai. Apa rahasianya? Matanya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan di dalam doa. Dia mendengar jawaban Tuhan dan dia melakukannya. Dia hidup oleh iman dan dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang berotoritas, yang berbelas kasihan, yang sangat mengasihi dia. Demikian juga Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus aja dia berikan, apalagi yang lain. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar dari seorang Habakuk yang tetap bersorak-sorai di tengah situasi yang tidak baik. Kami sudah belajar bagaimana Habakuk tetap dapat bersukacita meskipun keadaannya tidak baik. Matanya yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dan dia selalu menantikan Tuhan dalam doa. Dia mendengar jawaban doanya dari Tuhan dan dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup oleh percaya dan tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh mengikuti teladan ini
Sehingga situasi yang buruk, yang tidak baik, yang kami alami, Tuhan mampu ubahkan menjadi situasi yang baik. Hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ. Kami akan memberikan persembahan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka setiap mereka yang memberi, Tuhan perhatikan, Tuhan berkati. Mereka tidak akan kekurangan. Pemberian mereka akan memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, setiap mereka memberi, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.